Halo sahabat Humairo, kembali lagi di channel kesayangan kita yaitu Humairo Education. Di segmen ceritain kali ini, kakak akan menceritakan mengenai salah satu bangunan bersejarah di kota Bandung yang merupakan salah satu peninggalan zaman penjajahan. Bangunan ini adalah Gedung Sate Bandung. Gedung Sate merupakan ikon dari kota Bandung yang sangat populer. Gedung yang satu ini bukan hanya ikon kota semata, namun merupakan tempat bersejarah sekaligus kawasan wisata Bandung yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Bandung memang kota yang tidak pernah sepi dari wisatawan, terutama wisatawan dari Jabodetabek. Hampir setiap akhir pekan, Bandung selalu dipadati oleh wisatawan dari luar daerah. Bukan hanya wisata alam dan kulinernya saja yang terkenal, melainkan wisata sejarahnya juga yang sangat terkenal. Penasaran dengan bagaimana sejarah dari Gedung Sate Bandung dan apa saja yang ada di dalamnya? Gak usah berlama-lama, yuk kita simak sejarahnya. Sejarah Gedung Sate Bandung. Gedung Sate memiliki sejarah yang sangat panjang, yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada 27 Juli 1920 yang dihadiri oleh Johanna Catharina Korps yang merupakan putri tertua wali kota Bandung, dan B. Korps serta Petronella Roosloven yang mewakili gubernur jenderal di Batavia. Perancang gedung bersejarah ini dilakukan oleh beberapa arsitek, yaitu Insinyur J. Geber dari Fakultas Teknik Delft, Nederland, Insinyur E.H. de Roo, dan Insinyur G. Hendricks dari Gemeente VNA Bandung. Selain menonjolkan unsur tradisional Nusantara, Gedung Sate ini mengadopsi beberapa aliran arsitek pada beberapa bagian gedung ini. Desain jendela mengusung konsep Moor Spanyol. Gedung ini menggunakan model Renaissance Italia. Model atap mengadopsi unsur Asia seperti pura di Bali dan pagoda di Thailand. Ornamen batu yang ada di gedung ini juga disebut-sebut adopsi dari arsitektur Candi Borobudur. Akulturasi itulah yang membuat Gedung Sate ini menjadi sangat indah dan kaya akan nilai budaya. Selain itu, Gedung Sate ini juga merupakan gedung yang didesain agar tahan gempa. Pada 3 Desember terjadi peristiwa bersejarah di gedung ini, yaitu adanya korban yang jatuh sebanyak 7 orang karena ingin mempertahankan Gedung Sate ini dari pasukan Gurkha. Untuk mengenang 7 pemuda tersebut, maka dibuatlah tugu batu yang ada di halaman belakang Gedung Sate. Kemudian pada 3 Desember 1970 atas perintah dari Menteri Pekerjaan Umum, tugu tersebut akhirnya dipindahkan ke halaman depan gedung tersebut. Sejak tahun 1980, Gedung Sate ini disebut juga sebagai kantor Gubernur Jawa Barat karena menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Fasilitas wisata yang ada di dalam Gedung Sate ini yaitu yang pertama ada diodrama sejarah, lalu pemutaran film sejarah, wisata edukasi tentang arsitektur dan sipil, dan melihat teknologi kekinian. Nah, selain Gedung Sate ini yang sangat bersejarah, di dalamnya juga terdapat kisah mistis yang meliputi Gedung Sate ini. Di antaranya yaitu ada kakek penunggu gedung ini. Sebagian gedung kuno yang sudah berdiri hampir 1 abad ini, Gedung Sate dipercaya memiliki sosok makhluk halus menunggu yang disebut-sebut memiliki sosok kakek botak dengan jenggot panjang menyentuh tanah. Keberadaan si kakek penunggu itu juga diyakini oleh para penjaga malam, seperti apa yang pernah dialami seorang penjaga di suatu malam tahun 1991 silam. Saat itu sang penjaga malam yang hendak tidur tiba-tiba mendengar kaca pos jaga digedor-gedor dan melihat sosok si kakek misterius itu di sana yang dengan sekejap menghilang. Tak hanya sang penjaga, beberapa karyawati yang juga pernah melihat seorang kakek tua berjalan tertatih-tatih melintas depan ruangan pekerjaan menuju toilet. Namun saat dikejar beberapa detik kemudian, sosok itu tiba-tiba menghilang. Diduga sosok si kakek misterius ini juga kerap membuat kekacauan di ruang Subhumas. Nah, yang kedua yaitu ada pohon besar yang konon katanya terdapat hal mistis di situ.
Di halaman belakang gedung sate terdapat sebuah pohon besar yang konon katanya tumbuh di sana dengan sebuah maksud selain memang membuat kondisi sejuk. Banyak yang percaya jika pohon besar itu adalah tempat mukim sosok makhluk halus penguasa gedung sate. Hal ini dipercaya para pedagang di seputar gedung sate yang selalu mewanti-wanti untuk tidak berbuat sembarangan di gedung sate, terutama bagian pelantaran belakang. Pernah ada seorang pedagang yang tak sengaja membuang air kecil di dekat pohon besar itu dan dia mengalami gangguan tak masuk akal selama 4 hari. Yang ketiga yaitu Museum Pos Berhantu. Membicarakan gedung sate tentu tak lepas dari Museum Pos Indonesia yang memang terletak di belakang gedung sate. Kerap kali orang-orang menilai museum sebagai bangunan menyeramkan, bahkan di siang hari. Dan itulah yang terjadi pada Museum Pos Indonesia ini. Dipercaya museum ini memiliki ruangan bawah tanah gedung penuh dengan patung-patung yang jika diperhatikan selalu menatap ke pengunjung. Tak hanya menatap, patung-patung itu dipercaya bisa hidup di malam hari. Yang keempat yaitu ada jenazah yang tertinggal di halaman gedung sate. Ada sebuah tugu yang terbuat dari batu alam di halaman depan gedung sate. Tugu itu bertulis, dalam mempertahankan gedung sate terhadap serangan pasukan Gurkha tanggal 3 Desember 1945. 7 pemuda gugur dan dikubur oleh pihak musuh di halaman ini. Bulan Agustus 1952 diketemukan jenazah Suhodo, Didi, dan Muhtarudin yang dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Ciputa. Jenazah Rana, Subenga, Surjono, dan Susilo tetap berada di sini. Dipercaya sampai saat ini masih ada jenazah yang terkubur di gedung sate yang membuat beberapa penjaga kerap merasakan kehadiran sosok pemuda berpenampilan kuno berjalan-jalan di area gedung saat malam tiba. Yang kelima yaitu ada sosok kuntilanak berbaju merah. Gedung kuno dan kerap kali sepi tak berpenghuni ini di malam hari itu yang menambah kesan mengerikan gedung sate. Tak hanya di dalam gedung, area jalan sekitar gedung sate juga kerap membuat bulu kuduk merinding karena menjadi saksi atas kehadiran sosok-sosok tak kasat mata. Seperti apa yang pernah dialami oleh seorang pemuda yang melintasi jalan gedung sate di malam hari. Saat itu, sang pemuda yang naik sepeda motor sendiri melintasi jalan sekitar gedung sate dini hari. Merasakan boncengan motor yang berat dan dia baru menyadari adanya sosok kuntilanak merah di sana dengan penampilan mengerikan yang konon dipercaya itu adalah korban tabrak lari di sana. Yang keenam ada hantu Neng Siti. Tapi bukan Neng Siti ini ya. Ini mah Bu Siti. Bercanda Bu Siti. Ya udah kita lanjut lagi, oke? Ya, dipercaya juga hantu Neng Siti ini sering menampakkan dirinya di sekitaran area belakang gedung sate. Yang ketujuh adanya lorong rahasia. Banyak warga yang percaya bahwa ada lorong bawah tanah gedung sate yang berhubungan dengan gedung Pakuan yang menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Barat saat ini. Konon lorong misterius itu sengaja dibangun di masa penjajahan Belanda, apalagi ada salah satu ruangan di lantai dasar gedung sate yang tak pernah dibuka. Semakin membuat orang penasaran. Meski begitu, pihak gedung sate selalu membantah kabar lorong misterius itu. Usut punya usut, lorong itu ditutup selama-lamanya karena kisah mengerikan soal tawanan perang yang tewas dan membusuk di bawah sana. Nah, adik-adik semua, begitulah cerita sejarah dan mitos-mitos yang terdapat di gedung sate. Terima kasih sudah menyaksikan channel Humaira Education. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dadah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.